Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat memahami dengan benar dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 4-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Ingin Hidup Berbahagia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memiliki materi yang berlimpah, banyak uang, dapat memiliki apapun yang diinginkan, bisa menikmati kesenangan, memiliki pendidikan tinggi, pintar, menjadi terkenal, adalah beberapa hal yang sering dianggap sebagai sumber yang memberikan kebahagiaan bagi seseorang. Tetapi dari kenyataan yang ada, tidak semua hal itu benar, karena ada juga orang yang tidak berbahagia saat memilikinya, dan ada pula yang berbahagia walau tidak memilikinya. Salomo, dengan segala kemewahan dan kekuasaannya, mengatakan bahwa seluruh jerih payahnya itu sia-sia. Ada seorang gadis muda bernama Kelly Rogers yang memenangkan sebuah undian mewah bernilai 20 miliar pada tahun 2003. Kala itu, ia baru berusia 16 tahun. Menjadi pemenang hadiah utama menyebabkan ia menjadi incaran media. Ia berjanji akan menggunakan uang tersebut secara bijak, tapi pada kenyataannya, ia lupa akan janjinya. Ia menggunakan secara boros dan sangat berlebihan operasi kecantikan, senang bahkan candu berbelanja, menjadi pecandu alkohol, juga pecandu obat-obat terlarang. Sampai-sampai ia membutuhkan beberapa ahli untuk menghentikan dirinya dari semua kecanduan tersebut. Setelah sembuh, ia menyatakan penyesalannya. Chamath Palihapitiya, seorang imigran asal Kanada, adalah seorang yang sebelumnya tidak memiliki apa-apa
sampai akhirnya menjadi pebisnis sukses dengan harta hampir bernilai 1 miliar dolar Amerika. Ia berkata, hartanya tidak bisa melakukan sesuatu yang bermakna yang bisa membuatnya bahagia. Kekayaan hanyalah jembatan untuk melakukan yang lebih besar dan dapat membantu orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan dunia bukanlah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan dunia itu tergantung kepada kondisi lahiriah, dan ketika sumber kebahagiaan dunia dimiliki, ia dapat mengubah seseorang yang dulu ramah bisa menjadi angkuh, yang dulu berlaku sopan bisa menjadi liar, yang dulu senang membantu bisa berubah menjadi orang yang perhitungan, yang dulunya hidup tenang bisa berubah hidupnya menjadi ketakutan, penuh kekhawatiran. Artinya, memiliki sumber kebahagiaan dunia tidak menjamin seseorang akan memperoleh kebahagiaan. Bagi kita orang percaya, ketika kita ingin hidup berbahagia, yang kita cari adalah kebahagiaan yang sejati, dan kebahagiaan tersebut hanya bersumber dari Allah saja, yang dapat kita temukan melalui kitab suci kita, yaitu firman Tuhan. Semakin kita mengenal firman Tuhan, kita semakin dimampukan di dalam menghadapi masa sulit, malapetaka, serta kita diajarkan bagaimana hidup kudus agar layak di hadapan Allah. Mengikuti perintah Allah akan menjadikan kita orang yang berbahagia. Lukas 11 ayat 28 berbunyi, "Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Bila benar kita ingin hidup berbahagia, maka bergaullah dengan firman Tuhan, yaitu dengan sering meneliti, mempelajari dengan tekun, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk menerima teguran-Mu yang merubah pemikiran kami dalam memperoleh hidup yang berbahagia. Selama ini kami hanya berjerih lelah untuk memperoleh sumber kebahagiaan duniawi. Hari ini kami menyadari kekeliruan kami. Tentu saja, sesungguhnya kami menginginkan kebahagiaan yang sejati. Ampuni kami yang telah salah bersikap selama ini. Kami memohon penyertaan-Mu, agar kami menjadi orang yang bertekun untuk mengenal firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk memahami pengajaran-Mu, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami alaskan seluruh doa dan ucapan syukur kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.